Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah teknologi sediaan steril, pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat membuat formula sediaan steril ya. Dan ini berkaitan dengan ketika nanti praktikum, sehingga ada beberapa pendampingan teori yang harus diketahui oleh mahasiswa untuk bekal pada saat praktikum nanti. Yang pertama terkait suspensi injeksi. Di sini nanti kita akan membuat injeksi aminofilin dan injeksi kortison asetat ya, atau hidrokortison asetat. Nah, injeksi aminofilin ini aminofilinnya atau bahan aktifnya adalah obat yang digunakan untuk meredakan beberapa keluhan seperti sesak nafas, mengi, sulit bernafas yang disebabkan oleh asma atau penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, bronkitis, dan emfisema. Nah, pemerian bahannya sendiri, aminofilin ini merupakan campuran teofilin dan etildiamin. Di situ berbentuk hablur putih, kekuningan, bau lemah seperti amonia, rasanya pahit ya. Kemudian dia larut pada 5 bagian air, dan jika dibiarkan mungkin menjadi keruh dan praktis tidak larut pada pelarut organik. Aminofilin ini merupakan zat campuran dari teofilin dan etildiamin, makanya nanti pada saat praktikum di situ Anda menimbang teofilin dan etildiamin ya, bukan aminofilinnya. Kemudian apabila diperoleh perhitungan, maka akan didapatkan hasil yang apabila didapatkan hasil hipotonis, maka Anda harus menambahkan zat pengisotonis yaitu NaCl, gitu ya. Nah, isotonis ini artinya adalah memiliki tekanan osmose yang sama dengan darah atau cairan tubuh. Nah, NaCl ini biasanya digunakan sebagai zat pengisotonis dikarenakan tekanan osmosenya sama dengan tekanan osmose cairan tubuh seperti darah dan air mata. Kemudian hal yang perlu diperhatikan lagi bahwa aminofilin ini nanti akan larut dengan 5 bagian air ya, sehingga untuk melarutkannya butuh waktu yang agak lama. Jadi Anda mengaduknya nanti itu cukup lama sampai didapatkan cairannya itu jernih atau larut sempurna ya. Kemudian saat menyimpan di autoklaf dipastikan vial dalam kondisi yang tegak ya. Jika tidak maka nanti cairannya akan menguap pada saat disterilisasi. Kemudian untuk uji kualitasnya setelah dibuat formulanya dan di dalam wadah dan dimasukkan ke dalam wadah, maka dicek keseragaman volumenya, kemudian bebas partikel, pH, dan cemaran mikroba ya. Untuk keseragaman volume, bebas partikel, dan pH itu cara pengukurannya sudah saya sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk formulanya yang ada di buku petunjuk praktikum seperti ini. Jadi nanti Anda menimbang teofilin dan etildiamin dilarutkan pada air aqua pro injeksi ya. Apabila tidak ada, maka Anda membuat aqua bebas CO2. Bagaimana caranya? Aqua bebas CO2 dibuat dengan cara mendidihkan air hingga dia mendidih, kemudian nanti ditutup ya, segera ditutup setelah uapnya itu sudah menurun gitu ya, sehingga tidak dipastikan tidak ada CO2 dari udara luar yang masuk ke dalam air. Hal ini digunakan untuk menjaga pH gitu ya. Namun kalau di lab ada air pro injeksi, maka itu lebih baik Anda menggunakan air khusus untuk injeksi. Kemudian jangan lupa nanti larutannya diberikan karboabsorben 0,1%. Jadi Anda nanti menimbang karbon aktifnya itu 0,1 gram dilarutkan pada air atau pada larutan uji 100 ml. Tapi kalau misalkan larutan ujinya 500 ml ya Anda sesuaikan ya bobot karboabsorbensnya. Jangan lupa diaktifkan terlebih dahulu, kemudian nanti digojok, kemudian agak didiamkan dan disaring hingga mendapatkan larutan yang jernih ya. Setelah itu baru disterilisasi menggunakan autoklaf.
Kemudian suspensi injeksi yang kedua di sini ada kortison asetat. Jadi kortison asetat ini kan tidak larut di dalam air ya, sehingga dibuat sediaan suspensi injeksi begitu. Nah, kemarin seperti yang saya sampaikan bahwa boleh dia itu berbentuk suspensi asalkan partikelnya tidak lebih besar dari ukuran lubang pada jarum ya, atau siring injeksi gitu ya, sehingga tidak menyumbat. Nah, suspensi hidrokortison asetat ini untuk mengobati rematoid pada sendi biasanya ya, karena terjadi inflamasi kronik pada jaringan sinoval, maka kapsul sendinya itu mengalami proliferasi dan rematoid yang disebut dengan panus. Nah, panus ini akan menyerang kartilago dan akhirnya dapat menyebabkan erosi pada tulang dan menyebabkan nyeri ya, atau kerusakan sendi. Nah, solusinya karena itu kortison asetat ini tidak larut di dalam air, maka Anda buat suspensi injeksi. Kemudian dipilihlah suspending agent, surfaktan, dan bahan tambahan yang tepat ya. Kemudian ukuran partikelnya ini dibuat sesuai dengan ukuran suspensi yang ideal dan dapat melewati siring injeksi untuk ukuran tersebut. Misalkan untuk ukuran partikel suspensi injeksi yang direkomendasikan adalah sekitar 0,5 sampai 1 mikrometer atau setara dengan 0,0005 sampai 0,01 mm ya. Sedangkan ukuran siring injeksinya adalah 18 sampai 21 gauge. Itu kalau disetarakan dengan milimeter sekitar 0,8 sampai 1,2 mm. Nah, untuk formulanya seperti ini ya. Jadi ini hidrokortison asetatnya itu 25 mg ya, bukan 250 mg. Nah, sediaan yang dibuat ini untuk mengobati rematoid pada sendi. Injeksi lokal dengan harapan efek langsung pada sendi dan tidak berefek pada organ lain. Jadi kayak efek pada lokal area yang memang mengalami nyeri atau pembengkakan ya. Kemudian dengan dibuat suspensi injeksi maka diharapkan memiliki efek long acting sehingga tidak berkali-kali diinjeksikan ya, karena areanya itu memang sudah sakit atau nyeri sehingga meminimalisir untuk injeksinya. Nah, ini formulanya, jadi ada sedikit koreksi. Jadi untuk dalam setiap 10 ml larutan itu kandungan hidrokortison asetatnya adalah 0,25% gitu ya. Jadi 0,25 gram dalam 100 ml. Jadi kalau Anda membuatnya 10 ml, maka dibagi 10 ya, sekitar 25 mg dalam 10 ml pelarutnya. Nah, untuk komponen formulanya ya, seperti pertemuan sebelumnya sudah disebutkan, ada suspending agent, surfaktan, kemudian stabilisator dan sebagainya ya. Di sini ada NaCl, di sini fungsinya adalah sebagai agen pengisotonis. Kemudian ada Twin 80 dan CmCna. Ini fungsinya sebagai suspending agent atau surfaktan ya, atau untuk agen pembasah begitu. Kemudian ada benzil alkohol, di sini adalah preservatifnya. Lalu aqua pro injeksi sebagai pelarut. Nah, kemudian untuk pembuatannya sama, saya rasa ditimbang. Jadi nanti Anda mau pakai cara aseptis atau non aseptis ya. Jadi kalau non aseptis nanti semua bahan ditimbang, dicampur, kemudian nanti disterilisasi akhir. Tapi kalau mau cara aseptis, berarti masing-masing alat dan bahan Anda sterilkan terlebih dahulu, baru nanti dicampur pada media atau kabinet steril ya. Nah, obat suspensi ini kan zat aktifnya serbuk di dalam cairan ya, sehingga tidak bisa disuntikkan secara intravena gitu ya. Maka injeksi ini ditujukan untuk pemakaian dengan cara menyuntikkannya secara muskular atau intramuskular melalui rute intramuskular. Kemudian stabilitasnya tergantung dari partikel, kemudian viskositas, jumlah partikel, dan sifat dari partikelnya.
Oke, kemudian kita masuk ke injeksi volume besar. Di sini ada larutan Ringer laktat. Untuk larutan manitol kita sambung di pertemuan selanjutnya ya dengan tetes mata kloramfenikol. Nah, Ringer laktat ini adalah larutan steril yang digunakan sebagai penambah cairan dan elektrolit tubuh untuk mengembalikan keseimbangan. Biasanya kalau pada kondisi sakit, kurang cairan ya, maka cairan nutrisi itu ya melalui infus gitu ya. Obat ini juga dapat bertindak sebagai alkalisator yang mengurangi keasaman gitu ya. Nah, bagaimana mekanisme dia dalam mengurangi keasaman? Jadi Ringer laktat ini sebagai sumber air dan elektrolit untuk meningkatkan diuresi atau untuk menambah volume air seni gitu ya. Obat ini juga memiliki efek alkalis di mana ion laktat ini nanti akan dimetabolisasi menjadi karbon dioksida dan air yang menggunakan hidrogen kation sehingga menyebabkan turunnya keasaman. Obat ini juga dapat bertindak sebagai alkalisator yang mengurangi keasaman. Lalu metode sterilisasinya ini biasanya menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit ya. Atau bisa menggunakan oven pada suhu 170 selama 30 menit. Nah, untuk formulanya seperti ini ya. Untuk aturannya atau mekanismenya dihitung terlebih dahulu tonisitasnya, kemudian Anda menambahkan agen pengisotonis yaitu NaCl. Kemudian untuk setelah larutan atau bahan-bahannya ditimbang, baru ditambahkan karboabsorben ya. Untuk menghilangkan pirogen, Anda saring, kemudian larutan jerihnya Anda sterilisasi. Nah, ini salah satu untuk menghitung berapa NaCl yang harus ditambahkan pada formula ya. Jadi ini menggunakan kesetaraan atau ekuivalen elektrolit dengan metode Martindale gitu ya. Untuk beberapa metode ada ya banyak sekali untuk menghitung tonisitas, ada menggunakan L-iso itu juga bisa gitu ya. Nah, ini contoh sederhananya saja. Ketika natrium atau ketika kalium klorida misalkan ya, ini di sini di formula 0,03 gram dalam 100 ml, berarti kan 0,03% ya. Dimana di situ untuk kesetaraan ekuivalennya yaitu 0,76, maka dikalikan terlebih dahulu pada formula sehingga didapatkan nilai 0,023 gram dalam 100 ml-nya atau 0,023% ya. Begitu juga untuk kalsium klorida dan natrium laktat, sehingga nanti NaCl yang dibutuhkan itu kan 0,9% ya sesuai dengan larutan fisiologis tubuh, maka 0,9% itu dikurangi hasil persentase dari beberapa komponen yang lain, sehingga di situ didapatkan jumlah NaCl yang harus ditambahkan adalah sekitar 0,7% ya, atau 0,7 gram gitu ya. Di formula kan 0,6, ya kurang sedikit lah ya. Jadi kurang lebihnya sejumlah 0,6 sampai 0,7% yang ditambahkan. Lalu untuk uji kualitasnya itu ada bebas partikel asing. Caranya bagaimana? Kemarin sudah disampaikan ya pada pertemuan selanjutnya. Kemudian kejernihan, keseragaman volume, kemudian uji mikrobanya nanti dimasukkan atau dibiarkan pada media agar lalu diinkubasi apakah tumbuh atau ada pertumbuhan mikroba begitu ya. Kemudian uji kebocoran Anda bisa menggunakan metode vakum atau menggunakan metode methylene blue atau dibalik dengan ada tisu di bawahnya, dan kemudian uji pH. Nah, demikian untuk beberapa formula sediaan steril, baik itu injeksi volume besar atau volume kecil, baik itu suspensi injeksi maupun larutan injeksi ya.
Semoga ini dapat memberikan sedikit pengetahuan atau memberikan pengetahuan pada saat nanti Anda praktikum, jadi tidak menutup kemungkinan Anda bisa mencari literatur yang lain untuk mendukung pembahasan atau mendukung pada saat akan praktikum. Untuk minggu depan kita lanjutkan untuk injeksi manitol dan atau glukosa, injeksi glukosa dan tetes mata koloramfenik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.